Arab semua ketakutan dengan sejarah Yahudi yang sudah 5.000 tahun sebelumnya sudah ditulis oleh nenek moyang orang Yahudi, sementara orang Arab belum punya huruf, belum punya kata-kata, dan mereka hanya bahasa suara. Huruf Arab itu belum ada, dan orang Yahudi sudah menulis Alkitab. Muhammad tentu saja nggak bisa membaca namanya sendiri, tulisannya kayak apa gitu. Dia hanya bisa ngelihat ya yang kinclong-kinclong. Haleluya. Saudara-saudara, ada wacana sedang dibicarakan di Indonesia bahwa Saifuddin Ibrahim akan ditukar dengan 2 orang tahanan Amerika. Jadi ada 2 tahanan Amerika, jadi ditukar. Saifuddin Ibrahim dibawa ke Indonesia dan tahanan Amerika itu 2 orang dikembalikan ke Amerika. Jadi begitu ceritanya. Emangnya orang hukum Amerika itu bisa digitukan? Nggak bisa, nggak bisa. Ini bukan hukum Indonesia. Kalau hukum Indonesia itu orang yang tidak bersalah boleh menggantikan orang di dalam penjara itu, dan orang yang di penjara itu boleh bebas. Nah ini hukum Amerika, lain nggak bisa orang kepala saya ditukar dengan 2 kepala orang Amerika, nggak bisa. Dan urusan apa? Kesalahan apa? Saya masih punya waktu cukup untuk di Amerika ini. Saya akan kembali ke Indonesia dengan leluasa, dengan tenang, karena masalah saya sudah tidak ramai lagi. Nah, ketika suasana saya tenang, saya akan kembali ke Indonesia dan kabur. Saya pasti kabur ke kemana, ya. Pulau yang saya suka adalah, ya benar, Papua. Saya akan tinggal di Papua. Karena kalau Papua merdeka, saya akan jadi Menteri Agama. Ya, ada teman saya yang akan jadi Presiden Papua nanti. Karena penghinaan TNI terhadap orang-orang Papua ini tidak bisa disembunyikan. Jadi moncong senjata itu jangan kamu arahkan kepada orang-orang yang tidak berdosa, wahai TNI yang ada di Papua. Kalau kalian tidak mau bermasalah dengan orang Papua, hentikan. Dan jangan bawa untuk menjadi Kapolda itu orang-orang Muslim. Nggak bagus. Yang Kristen semua. Muslim itu adalah kejahatan di hatinya, walaupun dia adalah tentara, polisi, tetapi karena dia mengalami iman kepada Nabi Arab itu, mereka akan terus benci kepada non-Muslim, karena Al-Quran mengajarkan seperti itu. Ya, jangan begitu ya. Pokoknya 6 bulan yang akan datang saya akan terbang ke Indonesia dan saya langsung ke Papua. Karena itu adalah pulau yang saya cintai dan orang-orangnya saya sayangi. Masyarakat Papua itu cinta Tuhan luar biasa, bahasanya halus, sopan santunnya tinggi. Di Wamena mereka merebut kampung, itu TNI ini merebut kampung, maka di Wamena itu sinyalnya mati semua. Susah mendapatkan sinyal di Wamena. Karena Wamena ini sedang mau dihancurkan desa-desanya.
di sana oleh ABRI. Bahkan ada gereja yang dipakai untuk markas TNI. Ini kesalahan besar Pak Jokowi, Pak Andika, ya, Pak Jenderal. Bangun dong, bangun sendiri dong untuk markas TNI. Nggak bagus itu Pak Andika. Perbaiki yang bagus. Jangan Islamkan orang Papua. Kasihan orang Papua itu nggak ngerti apa-apa. Sampai di Jawa sana kalian hina dan ejek. Kalian bilang nyemot. Jahat sekali mulut kalian itu. Hai kaum muslimin. Ya memang ada sih kalian-kalian itu orang yang bagus ya ada. Ya, tapi banyak nggak bagusnya muslim itu. Nah, apalagi kalau muslim itu pulau-pulau kecil. Omongannya kasar. Tidak beradab. Tapi kalau muslim Jawa, ya itu yang paling bagus. Muslim yang paling bagus itu muslim Jawa. Maaf ya saudara-saudara ya. Ya maklumlah. Gaptek saya ini. Oh, Joshua Tebu lemas katanya. Emang kenapa? Ada yang menegangkan dia kok. Kok bisa lemas? Jawa penuh kadrun. Oh, boleh. Jangan pulang ke Amerika saja katanya. Oh, terima kasih. Jangan takut mengatakan kebenaran. Jangan minta maaf untuk berbicara yang benar. Oh, ini orang-orang luar biasa ini. Ya, apa judulnya tadi? Jadi itulah keinginan ada DPR yang bilang begitu, yang sedang merayu Amerika, datang ke kedutaan Amerika lalu merayu tukar kepala. Satu kepala Saifuddin Ibrahim ditukar dengan 2 kepala Amerika. Ya jangan 2 kepalanya. Ya berapa saja orang Amerika dimanapun penjaranya, entah di Sulawesi atau di Papua atau di Jakarta, di Jawa, semuanya tukar dengan 1 kepala Saifuddin Ibrahim. Nah itu baru. Dan orang mau nangkap juga ke saya ataupun di jalan raya atau di mana itu nggak bisa. Polisi langsung, FBI langsung nangkap saya. Emangnya apa salah saya? Dosa saya apa? Kan cuman saya ngomongin fakta tentang Nabi Arab. Loh kok saya dibilang mulut kotor? Kok saya dibilang kriminal? Kan saya cuman membicarakan fakta tentang Nabi Arab dan ajaran itu. Kok mau ditangkap? FBI tidak mungkin menangkap saya dengan kasus seperti ini. Penistaan. Saya tidak menistakan Islam karena agama Islam adalah agama nista. Siapa yang paling banyak? Agama apa yang paling dinista orang? Kan Islam. Ngaco semua ajarannya. Nggak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Nggak sesuai semuanya. Nggak benar seluruhnya. Siapa yang lebih marah ketika berbicara tentang agama? Yang lebih emosi bicara dengan agama? Pasti kalian. Ya dulu saya juga begitu, cepat emosi. Kalau mereka menghina Nabi Muhammad, wah,
apalagi menyebut Nabi Muhammad pedofil di telinga saya, pegang kerah bajunya, tonjok setonjok-tonjoknya, saya lempar kayak parit, saya injak-injak, wah itu baru kapok dia. Saya bisa komporin orang sekampung itu untuk membakar rumahnya. Sampai jahatnya seperti itu saya dulu. Persis karena memang agama itu agama emosi. Agama tanpa rasional. Agama yang gampang membakar orang. Yaitu, itulah agama Arab. Nggak mungkin FBI tangkap saya. Saya bilangin dulu. Harus jelas dulu kesalahan saya apa. Kejahatan saya apa. Nggak ada kaitannya. Kalaupun saya jahat, itu memang Nabi saya dulu dari 30 wanita yang ditiduri oleh Bang Mamat, hanya satu janda. Hanya satu yang gadis. Dan itu pun dia kejar tayang. Umur 6 tahun dikawinin, umur 9 tahun ditidurin. Jadi ada 3 tahun itu Aisyah itu. Setelah dikawinin, baru ditidurin. Dan walaupun kalau dia hidup zaman sekarang ini, dia pasti dikejar-kejar. Walaupun dia kawinin, sah. Tetapi oleh hukum dimanapun di seluruh dunia, itu adalah hukum pedofil. Dia memaksa anak kecil yang belum waktunya untuk ditiduri. Itu namanya hukum pedofil. Itu rata-rata minimal 15 tahun penjara. Jadi Bang Mamat akan dihukum 15 tahun penjara. Minimal. Nah, paling-paling FBI itu akan menangkap Bang Mamat. Karena langsung ada sinyalnya. Ada tulisan di belakang mobil, pedofil, pedofil, pedofil. Nah, itu dikejar sama tangkap. Kemudian di dalam penjara disiksa. Penyiksaan pedofil di dalam penjara itu disuruh telanjang. Kemudian diambil itu pakai karet, diambil barangnya itu diikat dengan pakai karet, lalu ditarik, kemudian dilepas, trak bunyinya. Wah, ngeri sekali. Jadi kasta paling rendah di dalam penjara di seluruh Indonesia adalah kasta pedofil. Bang Mahfud. Saya ngomong begini ini karena saya tidak suka dengan kamu membiarkan Somad tidak ditangkap sampai hari ini. Maka saya bilang, Bang Mamat di Amerika gampang ketangkap karena ada sinyal pedofil. Jangan. Muhammad bilang jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan yang benar. Udah dilarang kok debat dengan ahli kitab. Kecanggihan otaknya itu karena Alkitab itu. Makanya orang Kristen itu pintar-pintar. Nggak bakalan kamu lawan itu channel-channel Kristen. Nggak bakalan. Terkencing-kencing kamu. Apalagi sekarang saya sudah mulai membuka ini. Makanya channel Kristen itu dia nggak berani ngomong. Cuman ambil video saya, diputar, dipotong-potong. Ya. Video saya dipotong-potong oleh channel Kadrun supaya penonton dia naik. Penonton saya sedikit. Tapi tidak apa-apalah.
ya, enggak apa-apa. Kayak Habib Rizik, kayak Maher, kayak si Bahar Sengit itu. Bang Mamat itu keturunannya itu satu laki bisa 4 istri. Lah orang Kristen hanya boleh satu. Lah kalau satu istri itu melahirkan 4, 4 tambah 4 8, berarti satu orang muslim itu bisa melahirkan anak 16. Itu kalau hitungan 4. Lah ini Bang Mamat itu tanpa KB, pompa terus. Ya, pekerjaannya ngompat terus. Itu yang dilakukan oleh turunan Bang Mamat. Ya. Oh, Bang Mamat pakai Viagra katanya. Orang Viagra baru sekarang ini lo, zaman dulu. Zaman dulu itu madu campur kelapa muda itu, makanya makanya dia bayangkan nanti kalau di surga itu kan ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, apakah kuat seorang laki-laki melayani 72 bidadari? Muhammad bilang, nanti kemaluan laki-laki tidak pernah lemas, tegang terus katanya. Bahkan Nabi Arab itu bilang bahwa ketegangannya itu bisa selama 70 tahun. Ih, geli juga ajarannya itu. Orang tegang 3 jam aja sudah sakitnya minta ampun. Ini kok 70 tahun loh tegangnya itu. Emang ngawur sekali nih Bang Mamat ini. Yaitu 72 bidadari tambah istrinya sang ratu, Ratu Bidadari, ya 73 dong, bukan 72. Karena Habib si Basalamah itu bilang istri kita di dunia ini akan menjadi Ratu Bidadari. Lucu sekali nih ajarannya. Hanya ngomong gitu aja. Oh mana Bang ini pengikut Bang Mamat, nggak ada yang berani masuk kayaknya. Ini hanya ketawa melulu penonton saya. Panas kuping kalau pengikut Bang Mamat ikut. Saudara-saudara, Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga dari banyak burung gereja. Burung pipit. Burung pipit itu burung gereja. Inilah sejarah yang mau saya bongkar. Yaitu sejarah kenapa ada nama burung gereja. Padahal gereja itu baru-baru saja umurnya, lebih tua masjid. Karena Islam itu masuk sebelum penjajahan Belanda. Berarti lebih dulu masjid daripada gereja. Nah, kenapa disebut burung gereja? Dulu itu burung masjid, bukan burung gereja. Nah, burung masjid ini ya tentu saja bersarang di masjid, ya, di bawah ini, karena burung itu kan kecil, burung gereja itu. Nah, burung gereja disebut burung gereja, church bird, burung gereja. Burung gereja itu church bird. Lagi belajar Inggris sedikit. Burung pipit. Nah, dulu itu burung masjid. Nah, kenapa disebut burung gereja?
Karena di masjid itu sering ada sunatan massal. Sunatan massal ditonton orang berjubel-jubel. Hoi, hoi, itu ada lagu sunatan massal. Jadi ada sunatan massal di masjid. Anak burung masjid ngeliat. Katanya, pada bilang, lihat pada semua, cuit, katanya, burung masjid itu. Coba lihat itu, ada sunatan massal. Burung orang saja dipotong, bagaimana dengan kita? Kaburlah burung masjid ke gereja, maka disebut burung gereja. Rasain lo, karena di gereja nggak mungkin ada sunatan massal, pasti akan dibawa ke rumah sakit. Itu rumah sakit untuk sunatan orang Kristen. Jadi jangan disangka bahwa orang Kristen nggak sunatan. Banyak orang Kristen itu yang sunatan. Dan rata-rata zaman baru ini orang Kristen juga sunatan. Itu enak aja. Sunatan itu untuk membersihkan ujungnya itu supaya tidak bau. Gitu. Karena kalau nggak dibersihkan itu kotor itu ujungnya itu. Ada orang Bima juga, dia bilang ringu. Ringu itu gila dalam bahasa Bima. Kamu ketemu orang Bima, bilang aja ringu, marah nanti. Bisa putus hubungan kita. Tapi ya memang saya sengaja buka-buka begini. Jadi burung gereja itu dulu burung masjid, kabur karena melihat ada sunatan massal. Burung orang saja dipotong. Bagaimana dengan kita? Kaburlah burung gereja itu, burung masjid itu ke gereja. Maka Saifuddin Ibrahim memberi nama burung itu burung gereja. Maka adalah lagu lagi di gereja tua. Itu lanjutannya. Lanjutan dari itu. Jadi saudara-saudara muslim, saya ajak saudara pindah dari masjid ke gereja. Karena dengan masuk dan terima Yesus Kristus di gereja, Anda akan masuk surga selama-lamanya. Yohanes 10 ayat 28, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Jadi orang Islam yang masuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang menipu mereka. Jadi kalau orang Islam sudah masuk Kristen tidak akan tertipu. Walaupun di dalam kekristenan banyak tipu-tipunya. Gitu. Ya anggaplah tipu-tipu bohong lah. Yang penting kita sudah dapat hidup kekal selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 6. Ana huwas sirat wal haq wal hayat la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Aku adalah jalan, berkatalah Yesus kepada mereka, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku. Jadi harus lewat Yesus Kristus.